Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di pagi hari ini dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, ayat ini menyampaikan pada kita bahwa jangan pernah bergeser dari Injil saudara. Biarlah kita mempertahankan iman kita, tetap teguh kepada Yesus Kristus sekalipun keadaan dunia begitu bergoncang bergelora. Tapi jangan pernah sekalipun bergeser dari iman saudara kepada Yesus Kristus. Nah saudara, judul firman Tuhan di hari ini yaitu bertekun dalam iman, bertahan dalam tekanan. Bertekun dalam iman artinya memelihara iman, menjaga iman tidak bergeser atau melenceng dari Injil. Dan iman kita hanya tertuju kepada Yesus saja saudara. Hari ini kita belajar satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa yaitu Daniel. Daniel merupakan seorang tokoh Alkitab yang berada dalam masa pembuangan Babel. Tetapi walaupun dalam masa pembuangan di Babel, tapi itu tidak mengurangi Daniel untuk bisa membawa nama Allah Israel disegani bahkan dihormati oleh orang-orang dengan secara luar biasa. Dengan bertekun dalam iman dan bertahan di dalam tekanan saudara, Daniel membuat orang-orang yang ada pada saat itu bahkan kerajaan Babel memiliki yang namanya perubahan yang begitu luar biasa. Dan untuk menjaga imannya apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita buka di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh Daniel. Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel bijaksana dan berhikmat. Daniel menjaga imannya dengan tidak menyantap makanan raja. Bisa saja Daniel langsung menikmati semua makanan yang dihidangkan. Kita tahu bersama bahwa Daniel ini ada di dalam suatu istana saudara. Bukan makanan yang biasa-biasa yang akan disajikan, tapi makanan hidangan yang begitu luar biasa. Mungkin saja Daniel bisa saja langsung, wow, ini makanan yang luar biasa, makanan yang lezat-lezat. Tapi Daniel menahan dirinya saudara. Dan bisa saja Daniel dengan begitu bangga bisa menikmati makanan itu sehidangan dengan raja. Raja saudara bukanlah orang-orang biasa, tapi sehidangan dengan raja. Tetapi Daniel menahan itu semua. Daniel berteguh hati, punya ketetapan hati untuk menjaga imannya. Dia tidak sembrono dengan kehidupannya saudara. Daniel tidak mau terjebak dengan kenikmatan sesaat. Dengan keteguhan hati Daniel ada begitu banyak pencapaian yang didapatkan oleh Daniel. Yang pertama, Daniel hidup sebagai orang buangan tapi justru jadi orang penting di Babel. Di dalam Daniel 6 ayat 29 dijelaskan bahwa Daniel merupakan orang yang memiliki jabatan tinggi saudara. Ini jelas bukan prestasi yang biasa-biasa, tetapi ini adalah prestasi yang layak diacungi jempol saudara. Di mana Daniel sebagai orang asing, tetapi dia menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi saudara. Dia harus menghadapi banyak kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan, bahkan pola hidup Babel yang mungkin bertolak belakang dengan kehidupannya. Ini bukanlah hal yang mudah saudara. Untuk hidup di lingkungan baru itu bukan hal yang mudah. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi Daniel untuk dia tetap menjadi orang sukses dan mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Yang kedua, Daniel memiliki hikmat yang luar biasa. Kita tahu bersama bahwa kebudayaan Babelonia pada saat itu bukanlah kebudayaan yang kolot saudara, tapi mulai maju di mana begitu banyak orang-orang yang berprestasi, memiliki gelar yang ada pada saat itu, yang menjabat di saat itu. Bahkan di saat itu ditemukan yang namanya Taman Gantung. Nah ini bukanlah hal yang sepele saudara. Begitu banyak orang-orang yang berhikmat di sana, tetapi Daniel jauh melebihi dari mereka semua. Kenapa? Karena Daniel memiliki Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan dia. Yang ketiga, Daniel meninggalkan kesan yang baik. Pemerintahan Babel sudah berganti, tetapi nama Daniel terus diingat. Kesimpulannya saudara, Daniel telah meninggalkan kesan yang baik,
begitu membekas dari generasi ke generasi, zaman ke zaman. Kita manusia ini sekalipun kita hebat, kita kuat, kita kaya, kita memberikan suatu dampak yang besar, itu tidak akan lama diingat ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka nama kita itu akan lama-kelamaan akan terhapus dan tidak lagi diingat oleh orang lain. Tetapi Daniel, sekalipun pemerintahan sudah berlalu, pemerintahan sudah berganti saudara, tapi nama Daniel terus dikenang oleh orang-orang, oleh masyarakat yang ada di sana saudara. Yang keempat, pencapaian Daniel yaitu Daniel punya kedudukan yang tinggi dalam 4 pemerintahan yang berbeda. Biasanya ketika pemerintahan berganti, maka menteri dan pembesar-pembesarnya juga berganti. Tetapi yang unik dari Daniel yaitu dia tetap pada posisinya, dia tetap menjadi pejabat negara sekalipun pemerintahan terus berganti, tapi dia tetap dalam posisinya sebagai pejabat negara saudara. Mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, dan Raja Koresi. Bukanlah ini pencapaian yang luar biasa saudara? Biarlah kita pun terinspirasi dari kehidupan Daniel ini. Biarlah semua pencapaian-pencapaian kita itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang sudah diraih oleh Daniel. Dan saat ini kita belajar apa sih kuncinya yang membuat Daniel begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Daniel memiliki mentalitas yang sudah diubahkan. Daniel boleh menjadi orang buangan di negeri asing, tetapi mentalitasnya bukanlah mentalitas orang buangan saudara. Daniel memiliki integritas yang sangat positif karena ia tahu bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Dia tahu sekalipun tekanan yang ada di sekitarnya, dia tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya. Hal sebaliknya justru sering terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita tahu bersama bahwa kita ini adalah anak raja di atas segala raja. Tetapi seringkali mentalitas kita masih mentalitas budak saudara. Saat kesulitan datang kita seketika bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Seketika itu kita lupakan ketika satu permasalahan ada dalam kehidupan kita. Ketika masalah menggonjang kita, kita menyerah pada keadaan saudara. Itu adalah mentalitas orang buangan, mentalitas budak saudara. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Sekalipun badai datang dalam kehidupan kita, sekalipun persoalan datang dalam kehidupan kita, jangan pernah pandang persoalannya, jangan pernah pandang badai tersebut. Tapi pandanglah Tuhan yang sanggup meredakan badai tersebut saudara. Jadi sekalipun saudara dalam keadaan sulit, keadaan terjepit saudara, ingatlah ada pengharapan yang hidup yang sudah bangkit dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, Daniel memiliki integritas. Mengapa Daniel selalu diingat dari masa ke masa? Mengapa beberapa wakil raja tidak bisa menjatuhkan Daniel? Karena Daniel memiliki integritas. Daniel dapat dipercaya saudara. Seandainya Daniel adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya, kinerja yang buruk, tidak sopan, sembrono dengan hidupnya, tentu dengan mudah para pejabat-pejabat negara itu sudah menyingkirkan Daniel. Tapi Daniel memiliki yang namanya integritas. Sekali Daniel berkata tidak kepada dosa, maka dia terus berkata tidak kepada dosa sekalipun ada begitu banyak yang menggoda Daniel. Yang ketiga, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan ini bukan hanya terjadi ketika Daniel sudah menjadi orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Tetapi Daniel membangun dasar pelayanannya dengan doa dan terus intim dengan Tuhan. Kita tahu bersama Daniel orang yang sibuk saudara, dia bekerja dalam pemerintahan. Tetapi sesibuk apapun Daniel tidak pernah lupa untuk meluangkan waktunya bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bukankah seharusnya semakin kita dipakai, semakin kita diurapi, semakin kita diberkati, semakin jabatan kita tinggi, bukankah harusnya semakin banyak kita berdoa juga? Nah, puji Tuhan di hari ini kita sama-sama diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun badai datang dalam kehidupan kita, jangan pernah jadikan badai itu sebagai panutan kita. Tetapi kalahkan badai itu dengan percaya penuh kepada Yesus Kristus. Dan jangan pernah tinggalkan persekutuan saudara dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kalau di hari ini Tuhan, kami dapat kembali sehat kuat, berjalan bersama dengan Engkau, kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah firman-Mu di hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun situasi sulit Tuhan, tapi kami tahu ada Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, jangan biarkan iman kami goyah dengan keadaan di sekeliling kami. Biarlah kami tetap berharap kepada Engkau, sekalipun keadaan dunia tidak menjamin, tapi kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami dijamin oleh Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa hidup kami, bahkan sepanjang hari ini kami beri dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.